Niko, katanya kalau mau program hamil itu harus minum semua vitamin ya, dari vitamin A sampai vitamin Z. Bener nggak tuh, Dok? Waduh, kalau udah begitu mah udah pusing duluan, belum promil juga. Itu dia, Dok. Belum promil udah takut duluan deh. Nggak semua vitamin perlu kok, cukup yang penting-penting aja. Yuk kita bahas. Hai Smart Moms Indonesia, welcome back to Dr. Niko Channel. Nah, kali ini kita akan bahas tentang vitamin-vitamin apa aja yang diperlukan terutama pada saat promil. Jadi sebenarnya Smart Moms yang sedang promil nggak perlu khawatir sih. Mengapa? Karena pada prinsipnya yang dibutuhkan adalah makanan sehat bergizi seimbang, yaitu karbohidrat cukup, lemak cukup, protein cukup, multivitamin cukup, serat cukup, dan air yang cukup. Samping itu, sebenarnya olahraga yang cukup juga mendukung metabolisme tubuh yang baik sehingga menghasilkan kesuburan yang baik. Tetapi kalau mau kita bahas lebih detail tentang multivitamin apa aja sih yang dibutuhkan oleh tubuh, sebenarnya ada beberapa multivitamin yang disarankan untuk memperbaiki kesuburan atau meningkatkan angka keberhasilan dari promil Smart Moms dan Smart Dads. Nah, contohnya nih ada beberapa multivitamin. Yang pertama, coenzim Q. Nah, sebenarnya coenzim Q ini dulu digunakan untuk memperbaiki kualitas sperma. Tetapi saat ini coenzim Q ini juga bisa digunakan untuk memperbaiki kualitas sel telur dari beberapa hasil penelitian yang baru-baru ini. Multivitamin lain yang bisa digunakan yaitu asam folat. Tentu saja rasanya nih kalau udah ngomongin tentang asam folat, semua Smart Moms dan Smart Dads udah tahu harus mengkonsumsi asam folat sejak 3 bulan sebelum merencanakan kehamilan. Nah, fungsinya sebenarnya apa sih? Asam folat bisa dikonsumsi bersama dengan vitamin B12 untuk memperbaiki metilasi DNA dari Smart Moms. Nah, fungsinya sebenarnya untuk mencegah terjadinya kelainan tabung saraf dan tempurung kepala pada bayi nantinya. Tetapi dari hasil beberapa penelitian, ternyata asam folat ini juga bisa memperbaiki kualitas dari sel telur dan juga kualitas dari sperma. Jadi sebenarnya nggak cuma Smart Moms yang boleh mengkonsumsi asam folat. Ternyata Smart Dads juga boleh mengkonsumsi asam folat ini untuk memperbaiki sperma. Nah, multivitamin lain seperti zinc yang tadinya juga digunakan untuk memperbaiki kualitas sperma, ternyata juga bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan Smart Moms. Jadi boleh saja nih zinc dikonsumsi. Multivitamin lain sebenarnya thanks to COVID ya, karena akhirnya banyak penelitian-penelitian tentang vitamin D yang akhirnya bisa membuka pengetahuan baru tentang vitamin D ini. Ternyata nih, vitamin D juga bermanfaat untuk memperbaiki kesuburan bagi Smart Moms dan Smart Dads. Oleh karena itu, berjemur di pagi hari itu sangat baik untuk meningkatkan vitamin D untuk Smart Moms dan Smart Dads. Vitamin lain juga ada nih, seperti Fe atau zat besi. Sebenarnya, fokus utama dari Fe atau zat besi ini adalah mencegah anemia pada Smart Moms. Kondisi anemia pada Smart Moms bisa menyebabkan gangguan pada siklus haid dan bahkan kesuburan Smart Moms. Jadi silakan saja menggunakan zat besi apabila memang diperlukan, terutama apabila kandungan zat besi di dalam tubuh Smart Moms sangat rendah. Vitamin C dan vitamin E juga sudah menjadi rahasia umum nih, di mana anti radikal bebas ini juga bisa meningkatkan kesuburan bagi Smart Moms maupun Smart Dads. Nah, vitamin lain seperti omega 3, EPA dan DHA, apalagi digunakan untuk pasien-pasien dengan PCOS, ternyata bisa membantu memperbaiki kesuburan karena menurunkan kolesterol-kolesterol jahat dalam tubuh dan meningkatkan kolesterol baik. Hal ini bisa membantu kesuburan terutama pada kesuburan sperma. Dan pada pasien-pasien PCOS juga bisa membantu memperbaiki resistensi insulin karena meningkatkan lemak-lemak yang tidak jenuh. Kebetulan nih di IG aku ada yang nanya, kalau kurma bisa nggak sih dok meningkatkan kesuburan? Sebenarnya kurma itu mengandung zat-zat yang bermanfaat bagi tubuh, terutama ada asam amino dan antioksidannya. Asam amino dan antioksidannya ini sebenarnya bisa membantu meningkatkan kesuburan. Tetapi dosis yang digunakan
belum diketahui dan memerlukan penelitian lebih lanjut. Kalau Smart Moms suka mengkonsumsi kurma, boleh saja ya kurang lebih 4-6 sehari. Tapi pada prinsipnya belum ada dosis khusus yang memastikan berapa banyak dosis kurma yang harus dikonsumsi untuk bisa membantu meningkatkan angka kesuburan. Jadi, ya sah-sah aja. Pada prinsipnya tetap ya, makanan sehat bergizi seimbang, cukup serat dan cukup cairan setiap harinya. Dan jangan lupa tetap harus berolahraga ringan hingga sedang dan hindari stres yang berlebihan. Hal ini pasti akan membantu meningkatkan angka kesuburan baik Smart Moms maupun Smart Dads. Lalu, kapan sih sebenarnya harus mulai dikonsumsi vitamin-vitamin yang sudah saya sebutkan di depan? Sebenarnya sebaiknya sejak 3 bulan sebelum Smart Moms merencanakan kehamilan, maka multivitamin tersebut bisa saja Smart Moms sudah mulai konsumsi. Karena untuk meningkatkan kesuburan ataupun merubah kebiasaan metabolisme tubuh dibutuhkan waktu minimal 3 bulan. Demikian juga untuk perbaikan sperma ya, karena pembentukan sperma terjadi dalam 90 hari. Maka vitamin itu juga bisa dikonsumsi oleh Smart Dads sejak 90 hari sebelum merencanakan kehamilan. Nah, tips and tricksnya untuk memilih vitamin yang baik, jangan lupa lihat ingredients-nya di belakang dari packaging produknya dan pastikan multivitamin Smart Moms itu sudah terregistrasi BPOM ya, agar lebih aman. Dan segera konsultasikan kondisi fertilitas atau kesuburan Smart Moms dan Smart Dads ke dokter kandungan yang memang bergerak di bidang infertilitas. Apabila sudah lebih dari 1 tahun berhubungan secara teratur tanpa kontrasepsi 2-3 minggu sekali, tapi Smart Moms dan Smart Dads juga belum berhasil menghasilkan kehamilan. Nah, jangan takut untuk berobat atau berkonsultasi dengan dokter kandungan yang memang bergerak di bidang infertilitas ya, agar tidak terlambat. Untuk Smart Moms yang sudah usianya di atas 35 tahun, sebaiknya apabila sudah lebih dari 6 bulan tidak juga hamil, segera saja juga berkonsultasi dengan dokter kandungan yang bergerak di bidang infertilitas. Nah, untuk Smart Moms yang lebih dari 40 tahun, setelah menikah, segera saja tidak perlu menunggu untuk berkonsultasi dengan dokter kandungan yang sudah bergerak di bidang infertilitas. Jadi nggak perlu ya minum multivitamin dari A ke Z, cukup vitamin-vitamin yang memang diperlukan. Dan intinya tadi, makanan sehat bergizi seimbang, cukup serat, cukup air, olahraga cukup, dan istirahat cukup. Paham kan? Paham kan? Kalau Smart Moms masih punya pertanyaan lain, boleh nih tulis di kolom komentar di bawah atau kunjungi Instagram saya di nicholas_spug. Dan ingat-ingat untuk like, subscribe, dan share video ini supaya saya tetap bisa menjawab pertanyaan Smart Moms se-Indonesia.